yukalimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Di situ orang-orang yang mengganti janji Allah dan juga sumpah bohong dengan hanya dunia yang sedikit, itu ancamannya adalah dia tidak diajak omong oleh Allah, tidak dilihat dengan pandang rahmat, dan tidak dibersihkan dari dosa. Itu kalau kita cermati banyak hadis yang ancamannya juga seperti itu. Seperti hadis salah satu la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim. Terus wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Itu adalah al-musbil, kemudian al-munfiqu silatahu bil khalqil kadib, dan al-manah. Orang yang diancam dengan ancaman seperti orang yang menjual agamanya Allah tadi, itu termasuk orang yang lembrehkan sarung, memanjangkan sarung, orang yang menafkahkan harganya dengan bohong, orang yang mengundat-undat sodakoh, dan juga banyak hadis yang ancamannya seperti itu. Ini sebenarnya ancaman seperti ini apakah selevel dalam masing-masing kasus? Walau ancaman seperti ini itu sebenarnya apakah sama orang yang mengganti agamanya Allah dengan hanya dunia sedikit dengan orang-orang yang seperti tadi lembrehkan sarung dan lain seperti itu? Ini tafsirannya sebenarnya bagaimana jelasnya? Ampun. Diangkat dulu, diangkat dulu. Ini yang pertama mawon nih. Pertama saja. Urut. Sikap kita menghadapi berbagai macam warna dalam ormas tersebut berawal dari ayat Al-Quran bahwa sebagian ahli kitab ini meyakini bahwa selain agamanya maka dianggap salah sehingga halal berbuat apapun kepada mereka. Ini ada yang menuruni mewarisi salah satu ormas yang ada di Indonesia. Pertanyaannya itu sikap kita bagaimana yang bijak, yang benar. Kan teman-teman kan saya sering ngomong karo ngono kuwi. Balah. Hah? Zaman. Pengalaman aku. Ya, buka. Ya. Kan?
monggo. Ya, boleh jawab. Pak Kiai Sauri ini yang biasa sering Saya kan dari kemarin ini ada sesepuh Yai Nanti ya. Oh, sesepuh nanti terakhir. Oh ya ya. Potong tumpeng Pak. Saya tadi tidak mengikuti dari awal, hanya dapat bocoran sedikit dari Yai Zaim. Fenomena seperti FPI terus ya. Menunjukkan. Terus maaf ya keceplosan ini. Menunjukkan. Seperti LDII itu sebenarnya fenomena umum saat ini saya kira. Jadi bukan hanya LDII. Mungkin kalau dulu hanya LDII. Tambah. kita menyikapi orang-orang Jadi fenomena semacam ini umum. Sebenarnya mereka itu adalah juga orang-orang kita, karena sebelum ada gerakan masuknya paham Muhammad Abdul ke Indonesia melalui Muhammadiyah atau Wahabi melalui jaringan seperti Persis, FUI, kemudian Al-Irsyad melalui Ahmad Surkati. Semuanya itu mereka itu saudara-saudara kita, sama-sama kunut, sama-sama tahlil. Hanya kenapa mereka kemudian berafiliasi ke gerakan-gerakan semacam itu, ke ormas-ormas lain di luar NU? Karena kita biasanya orang pesantren pada umumnya itu ngurusi orang-orang yang jelas benar saja. Kita ini kan ngaji di sini berarti kan ini orang benar semua kan? Mau datang ke sini ngaji semua ya kan? Rata-rata kita sebenarnya energi kita selain para dai, kados Yai Abdullah Sa'ad, Yai Zakaria yang terjun ke masyarakat langsung, pada umumnya fokus ngurusi orang-orang benar. Jadi orang-orang yang sudah mau ke musola, sudah mau ke majelis taklim. Sisanya yang tidak masuk ke musola dan majelis taklim itulah yang tidak tersentuh kemudian bersimpati kepada organisasi lain. Gitu kan. Nah, itu mulai awal mulanya. Sehingga kalau sekarang disampaikan atau dikatakan LDII seperti ini, sebenarnya bukan hanya LDII. Secara umum menurut data itu hampir 10% di Indonesia itu pro ke ISIS. Jadi kalau misalkan sekarang ISIS sudah masuk ke Filipina, di Marawi itu sudah mulai ada pembantaian. Tadi pagi ada berita di media resmi seperti Kompas dan lain-lain. Itu di sana orang dibuang aja ke jurang, ditulisi di pakaian itu munafik gitu kan. Artinya apa? 10% dari 250 juta itu kan berarti sudah lumayan. Sudah ada sekitar 25 juta orang dan itu tersebar dari berbagai ormas. Baik yang jelas-jelas seperti saya tegas saja ini diskusi ya, kita tidak, Anda boleh menyangkal kalau tidak setuju, tapi saya nyatakan saja secara terus terang seperti HTI, LDII, NII juga walaupun secara organisasi resmi tidak ada, tapi secara organik mereka menyebar di kampus-kampus.
kemudian Dali Persis, PKS, FPI sudah disebut belum? Belum ya? Di awal. Sudah di awal. Jadi sudah fenomena umum. Kalau kemarin kata Abah kan menghadapi orang apa itu yang mau benar sendiri, benar sekarpe dewe kata Abah kan, itu sulit sekali. Narwe benar sekarpe dewe kata Abah kan itu. Nah ini ada ciri-ciri karakteristik seperti itu dalam sebuah catatan tulisan ini disebutkan, sudah indikasi seperti itu sudah disebutkan oleh Rasulullah. Ini mungkin langsung tidak mengenai pertanyaan, tapi saya ingin menjelaskan fenomena secara umum karakteristiknya. Yang pertama, famin sifatim asabita fi sunnah, orang yang narwe tadi itu benar sekar PDW. Yang pertama pada umumnya itu sigharusin fahum fi ghalibim syabun sigharun yakilu bainahum wujudu suyuh wal kubar min dawil kubrah wa tajarub. Rata-rata ya yang ikut demo-demo itu ya anak-anak ingusan gitu loh. Orang tua yang ikut pentantang-pententeng bawa pentung ke sana kemari biasanya hanya karena dapat bisikan dari anak-anaknya, dari tangganya, ya kan? Mereka tidak mengecek apakah benar kejadiannya seperti itu. Mereka hanya ikut saja. Ini pokoknya bela Al-Quran, kira-kira seperti itu. Yang kedua, karakteristik mereka itu atois wasafah. Jadi safah berarti ya kurang pinter lah kira-kira. Wa may yazabana fikruhum minasab alladzina taghallaba alaihim al-khifah wal istijal wal hamas wa qasrin nadri wal idrak. Jadi mereka itu ya sering cepat naik pitam, cepat memponis, cepat merespon, sumbu pendek kira-kira begitu. Wa qasrun nadri, jadi tidak punya pandangan yang luas. Kenapa dari kelompok ini cenderung tidak mempunyai perspektif yang luas? Kalau diajak ngomong itu nggak nyambung biasanya. Jadi satu jawaban untuk berbagai pertanyaan kira-kira begitu. Jadi pertanyaan apa saja jawabannya sama. Pokoknya gitu kan. Ma'adhaikil ufuqi wa adamil basirah, ya karena kurang pergaulan. Kalau kita orang NU ini diajarkan oleh Maulana bergaul dengan kelompok manapun kan biasa. Sesama NU ya sudah jelas. Nah, ini Maulana sudah datang. Nanti beliau yang menjelaskan tentang fenomena yang ditanyakan tadi. Terima kasih. Oke, siap gua. Dilanjut dulu ya. Maulana belum. Nanti santai pentasenya ini ada dua kiai dan Pak dosen. Kemudian wa qasrin nadri wal idrak ma daikil ufuqi wa adamil basirah, ya karena Cooper tadi itu kurang pergaulan. Kalau santri itu kan udah ya. Ya. Ini karakteristik orang-orang tadi itu waqatul nadri wal idraki ma'adaiki ufuqi wa adamil basirah. Jadi rata-rata mereka itu tidak mempunyai kalau di media sosial kira-kira biasanya mereka kalau menjawab berbagai persoalan pakai memenya itu sama semua. Jadi kalau jawab nanggapi profesor ya pakai meme, nanggapi anak ingusan juga pakai meme. Jadi mereka tidak mempunyai logika berpikir yang baik, tidak mempunyai argumen. Kenapa? Rata-rata menurut
Dr. Khalid Abdul Fadl, fenomena ini terjadi terutama karena umumnya masyarakat Islam membaca bacaan yang hanya menguatkan ideologinya. Jadi kalau yang Wahabi ya yang dibaca buku-buku itu saja. Kalau yang Persis ya yang dibaca yang itu saja gitu. Nah kalau di kita di NU ini oleh para kiai diajarkan untuk membaca semua hal, hanya berjenjang biasanya. Jadi kalau mereka yang sudah mumpuni tidak ada batasan. Tapi kalau misalkan masih pemula dibatasi, Ibnu Arabi tidak boleh membaca Umul Barohin haram, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalkan pondasinya sudah baik seperti murid-muridnya Ki Ali Masum itu kan diizinkan membaca bacaan yang luas seperti Gus Dur, Pak Said Akil dan lain-lain. Nah ini salah satu fenomena saat ini. Jadi membaca bacaan yang hanya menguatkan apa yang sudah dipahami. Nah kalau dari Wahabi itu saya pernah punya pengalaman biasa bakul juga Pak Yai, bakul seperti yang tadi. Jadi kita buka stand, semuanya kan Wahabi. Jadi di IBF buku-buku di Jakarta secara nasional di Senayan biasanya kan ada pameran itu 90% Wahabi. Di berbagai daerah juga termasuk di Karanganyar, di Solo, di dekat pesantrennya Yai Abdullah Sa'ad juga rata-rata mereka. Dan ini salah satu penyebaran, saya pikir kalau saya buka mending bisa menyerap misalkan 14-20 lah walaupun tidak ada untungnya. Minimal uang 20 juta itu tidak nyasar ke punya Wahabi, kira-kira begitu logika berpikir saya. Akhirnya saya buka di stand saya ini Pak Yai ada buku dari Mizan, ada dari berbagai penerbit. Ini yang Wahabi. Yang Wahabi itu tidak mau membuka stand dekat saya. Katanya buku-bukunya itu Syiah. Jangankan membaca buku yang berlainan mazhab, buka stand di pinggir yang berbeda dengan dirinya saja tidak mau. Sampai seperti itu. Jadi ini penyakit umat Islam saat ini, akut sekali. Ya. Kemudian qala An-Nawawi yustafadu minhu, ada hadis yang muttafaq alaih yang menyinggung tadi yang barusan saya sebutkan, yati fi akhir zamani qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam, banyak bicara tapi sedikit pengalaman. Kata Imam Nawawi, qala An-Nawawi yustafadu minhu at-tabut wa quwwatil basirah takunu inda kamalis sini. Orang yang mempunyai pendirian yang kuat dan waqwatil basirah dan mempunyai pandangan yang bijak, takunu inda kamalis ini biasanya salah satu faktornya karena memang usianya sudah cukup tua. Jadi sehingga banyak pengalaman, wa kasrati tajarub, banyak pengalaman, wa quwwatil akli. Nah, ini biasanya tiga karakter itu bisa tercipta karena banyaknya pergaulan, karena banyaknya bacaan, karena mau mendengar bukan hanya mau berbicara. Seperti di Banyuwangi itu ada anak baru tamat SMA tapi punya wawasan yang luas karena memang bacaannya luas sekali. Sampai tadi pagi dia presentasi di UGM di depan para profesor. Jadi itu yang tidak dimiliki oleh mereka yang sumbu pendek itu. Yang ketiga adalah al-gurur wa ta'ali, ya'rifuna bil ya'rifuna wa ta'ali ala ibadillah wa ijab bi anfusihim wa a'malihim. Mereka selalu kagum pada dirinya. Walidzalika yukasiruna minat tafakhur bima qadamu wa ma fa'aluhu. Malam-malam kalau tahajud di di broadcast jam 2 waktunya munajat kepada Allah Ta'ala, ya, kira-kira begitu. Nanti sholat duha, waktunya sholat duha. Itu biasanya mereka ibadah itu didemonstratifkan, dan itu bukan ajaran kayak kita. Nah, ini salah satu karakter mereka yang disebutkan dalam hadis qala sallallahu alaihi wasallam, inna fikum qauman ya'buduna wa yad'abuna hatta yu'jaba bihimun nas wa tu'ajibuhum nufusuhum yamrukuna minad dini
yang berukuna sami minar rubyah. Rawu Ahmad bisadani sahihin. Salat duha dinasionalisasi, salat duha nasional, kira-kira seperti itu. Jadi ibadah-ibadah yang demonstratif. Poligami itu mubah, bisa sunnah, bisa haram. Tapi yang salah jika itu didemonstrasikan. Sampai ada parodinya, yang satu istri yang muda, yang satu istri tua. Itu kan. Nah, itu kira-kira ini saya tidak menyangkut orang tertentu yang itu kalau misalkan ada mengimajinasikan tokoh siapa, itu salah Anda sendiri. Yang keempat, al-ijtihad bil ibadah. Mereka ini kalau ibadah kencang sekali. Fahum ahlu ibadatin min sholatin wa siyamin wa qiraatin wa dzikrin wa buzlin wa bazlin wa tadhiyatin. Jadi semua macam ibadah mereka lakukan. Ya, tapi itu tadi didemonstrasikan. Para ulama kita juga luar biasa ibadahnya, seperti Abu Yadim Yati Banten. Mereka kalau taraweh ada yang jelas seperti Maulana sebutkan, mempunyai masrabnya sendiri. Maulana dari gurunya punya manhajnya sendiri dalam beribadah. Begitu juga beliau Abu Yadim Yati di sana kalau tarawih itu membaca Al-Qur'an 1 juz sampai 1 hataman. Kalau ngaji di sana malam hari jam 2 sampai pagi subuh ngaji kitab yang besar-besar. Tapi itu tidak didemonstrasikan, tidak dipamerkan gitu loh. Wa hadza mimma yadulil iqtirar bihim. Walidza ja'al bayan an-nabawi wadian bi tanbi ala hadza sifat fihim laisa qira'atukum ila qira'atihim bisa wala salatukum ila salatin bisa wala siyamukum ila siyam bisa. Artinya ini laisa qira'atukum itu berarti qira'ahnya kita jika dibandingkan para sahabat itu tidak ada apa-apanya. Wala salatukum ila salatin bisa. Jadi artinya ibadah itu urusan personal kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian jangan dijadikan penilaian bahwa orang lain belum seperti kita. Akhirnya apa? Akhirnya agama ini untuk menghakimi orang lain. Nah, saya tidak dalam posisi sedang menghakimi, tapi saya sedang menggambarkan fenomena yang kita alami saat ini. Ya. Kemudian wa idza kan ashabat radhiyallahu anhum yahtakiruna salatahum ma salatihim pakai fa bi ghairi sahabah. Wala malakihum Abdullah bin Abbas qad dakhatu ala qamin lam ara asad jadi minhum aidihim ka annaha sifanul ibili ay khalidatin wujuhum muallamatun min athari sujud. Ini Ibnu Abbas pernah bertemu dengan kelompok semacam itu. Kata Ibnu Abbas, saya masuk ke dalam kelompok, saya tidak melihat orang yang ibadahnya itu lebih canggih dari mereka, lebih hebat dari mereka, lebih tekun dari mereka. Aidihim ka'annaha sifanul ibil. Tangan-tangannya itu saking rajinnya ibadah sampai sifanul ibil, keras. Mungkin karena sering ruku sampai kapalan. Wujuhum mu'alamatun min athari sujud. Wajahnya itu ya ada inilah gosong. Ya. Saya sendiri tidak tahu itu cara sujudnya itu kayak apa. Kok sampai orang baru tobat 1 tahun 2 tahun ininya langsung kapalan. Sementara para kiai kita ibadah dari kecil, dari qobla tamyiz sampai tua, tidak ada ini bekas sujudnya sampai kelihatan. Nah, ini kata Ibnu Abbas, saya pernah ketemu kelompok seperti itu. Jadi sejak dulu memang sudah ada. Yang kelima, karakter kelompok ini adalah su'ul fahmi lil Quran. Fahum yukasiruna min qiraatil Quran wal istidlal bihi, sedikit-sedikit kembali ke Al-Quran padahal tidak paham. Kalau ada berbagai penafsiran seperti wali, saya tidak pro salah satu pihak ya. Secara terang-terangan, secara diam-diaman saya jelas mendukung salah satu. Misalkan kata wali, jelas wali itu kalau dicek dalam Tobari, atau dalam Lisanul Arabnya Ibnu Manzur ada berbagai makna. Tapi kenapa misalkan kata wali itu dimonopoli dengan salah satu makna saja? Nah, ini salah satu kecenderungan kelompok ini. Lakin dunafikin wa ilmin bal yad'una ayatihi fi ghairi mawdiha. Mereka sering mengutip ayat-ayat tertentu padahal maksudnya bukan demikian. Waja'a walihadza ja'a wasfun bil hadis yaqra'una al-Qur'an yahsibuna annahum lahum wa hum alaihi wa huwa alaihim. Nah, ini mereka membaca Quran, mereka menduga Al-Quran itu membela pemahaman mereka, menguntungkan pemahaman mereka. Justru sebenarnya Al-Quran itu sedang menghakimi mereka. Jadi ayat-ayat itu selalu
kalau ada ayat kafir, ada ayat musyrik, selalu dituduhkan pada orang lain. Padahal seharusnya ayat-ayat itu menurut para kiai dituduhkan pada diri sendiri ketika berbicara munafik, ketika berbicara kufur. Adakah alamatul kufri yang masih ada dalam diri kita sebagaimana disebut dalam ayat itu? Bukan ayat-ayat itu dituduhkan pada orang lain, kamu musyrik, kamu kafir gitu. Ini ada yang ada banyak ternyata. Jadi kira-kira seperti itulah, ya. Ini di makalah Pak. Karakternya yang keenam al-kalamul hasan wal mu'anik. Nanti Pak Yai kasih tahu enggak ya? Itu jauh sikit. Ini sebentar ya. Ini bukan orang terkenal Pak Yai. Penulis biasa Amar, siapa ini? Namanya Amar. Belum itu. Sauri itu. Kalau ini untuk demonstrasi ibadah itu kan sekarang kayak Toriko kan juga munabomah ibadah. Itu juga munabomah. Tapi tidak tasannu gitu Pak Yai. Sampai ngomongnya kalau yang gimana? Dua orang yang kiri sampai ngomongnya aja bukan sampai kita tidak mengenali bahasa aslinya dia suaranya kayak apa gitu loh Pak Yai sama. Alhamdulillah. Saya kira takaluf, tasannu. Saya kira tasannu itu bukan ajaran kita lah. Pasti cita-cita Pak Yai. Ya kan? Nah ini sedikit lagi Pak Yai. Yang selanjutnya adalah at-takfir wastibahati bima. Jadi karena konsekuensinya menganggap orang lain itu buruk, maka adalah at-takfir wastibahati bima. Mereka menganggap orang lain kufur dan kemudian menghalalkan darah. Nah ini Nabi berdawuh, ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Wa hadhihi hiya sifat al-fariqu lahum an ghairihim at-takfir bi ghirakin wastibati dimayil mukhalifina lahum. Kama qala anhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaktu monggo Habib nganu Habib ya Zakaria. Monggo ya. Ya Zakaria leh nganu. Kalau musuhnya sebelah sana. Kalau bagian serang menyerang sebelah sini. Ya Zakaria. Leh Habibana. Asep. Beri komen. Nah ini ada hadis sahih Pak Yai. Ini mu'alifnya Rasulullah. Yaqtuluna ahlal islami wa yad'una ahlal awtan. Yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awtan. Mereka itu mereka membunuh orang-orang Islam tapi membiarkan orang-orang penyembah berhala. Karena apa? Kalau orang Islam sedikit-sedikit diklaim musyrik. Wa yaqtulul musyrikina. Ya kan? Jadi mereka mencurigai sesama umat Islam. Kemudian yang ke-8 ittikhadhum syiaran yatamayazuna bi ansairinnas. Mereka membuat tradisi yang berbeda dari orang lain. Kita sudah ada tahlil, sudah ada apa, mereka bikin sendiri. Maulid enggak boleh, tapi milad partai besar-besaran. Nah, itu yang aneh-aneh seperti itu. Ya walahum fi kulli usrin wa zaman syiarun yatamayazuna bihi wa qad yakunu hadza syiar fi rayah. Aulaunil libas aw hayati aw ghairi dzalika. Pakaian katanya sunah Nabi yang bawah enggak sampai lutut, enggak sampai mata kaki, ya, sampai betis, tapi baju yang atas sampai pinggang. Ini enggak ada ini. Di Arab Saudi juga pakaian nggak seperti itu. Itu pakaian-pakaian dari Pakistan. Katanya itu adalah pakaian sunnah Nabi. Jadi kalau kita sesuaikan dengan hadis, ya Nabi juga tidak berpakaian seperti itu. Justru mereka membuat sendiri. Ini. Ya tamayuzuna bihi di antara lain adalah bilibas. Saya kira seperti itu ya. Mungkin ada yang lain. Silakan. Terlalu panjang nanti. Enggak. Ah, yang kontra ini. Suara speaker niku saged dijak rembukan mboten. Tadi ngapunten sebelum itu pengaturannya Pak ya? Pengaturan volumenya.
Nah ini loh, suara Quran itu bisa di lobby kan. Masjid mana itu? Bisa Orang luar kita. yang jam ini nek menawi Lanjut non. Enggak mas. Lanjut. Saya cuma menanggapi Nama siapa? Dari mana? nama Al-Fatih dari diri. Saya mau menanggapi masalah fanatik buta. Banyak sekarang di Indonesia yang fanatik buta. Sekarang kalau kita memaksakan orang lain atau memaksakan ormas lain untuk mengikuti NU, itu tidak akan bisa. Kita paksakan lewat jalan manapun, itu akan sangat sulit sekali. Ya. Bagaimana solusinya supaya diri kita sendiri tidak terkena fanatisme? Ya. Rasulullah bahkan terhadap dirinya sendiri melontarkan sebuah hadis, la tufadilun ala Musa ibnu Matta, ala Yunus ya, ala Yunus ibnu Matta. Beliau bukan hanya di dalam hadis ini, beliau tidak hanya tawadhu, tetapi menganjurkan kita bahwa meskipun yang kalian anuti adalah Muhammad, jangan sampai menganggap Yunus itu jauh lebih rendah daripada Muhammad. Itu yang tersirat dalam hadis itu. Nah, tetapi kebiasaan kita sekarang tidak usah Nabi, bahkan mazhab sekalipun kita selalu berpikir mengikuti Syafi'i. Kita anggap mazhab yang lain, Hanafi, Maliki itu adalah mazhab yang nggak pas. Seringkali hati kita seperti itu. Maka untuk menghindari kefanatikan, kita mulai dari diri kita sendiri, dari NU sendiri, kita orang-orang itu. Lalu bagaimana kalau misalkan ada orang atau ada ormas lain yang tidak suka terhadap kita, terhadap NU dan selalu menjelek-jelekan NU? Ya, kutip satu ayat, wala tastawil hasanah wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Kita ambil umumil lafzinya saja. Kita ambil umumil lafzi, artinya bukan asbabun nuzul. Nah itu kita dianjurkan untuk selalu memberikan kebaikan, meskipun toh orang lain itu melakukan kejelekan terhadap diri kita. Masalah ibu. Jadi artinya ketika kefanatikan itu sudah mewabah di Indonesia, kita mulai dari diri kita sendiri. Seperti contohnya Traweh di Blitar. Mungkin orang-orang sudah tahu semua bahwa Traweh di Blitar sangat cepat. Kalau misalkan kita belum menilik kitab-kitab salah, kita mungkin langsung menyalahkan, wah ini nggak tumainah, wah ini pasti nggak tumainah, sholatnya nggak sah. Tetapi orang yang ilmunya banyak, yang sudah buka kitab ini, kitab itu, toleransinya akan jauh lebih tinggi. Karena apa? Tumainah itu sendiri, ulama pun berbeda pendapat masalah tumainah. Tidak selalu biqadri subhanallah. Tidak selalu. Jadi ada perkhilafan di sini. Oleh karena itu kita sendiri, NU, ojo nyalahnya itu Traweh berbolong rakaat. Itu pun juga ada dalilnya. Mungkin dalilnya tidak sekuat dalil kita, tetapi memang ada kitabnya. Ya, yang salah adalah misalkan diri kita menyalahkan yang lain. Muhammadiyah kita salahkan yang lain. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Oleh karena itu masalah fanatik kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita fanatik buta. Fanatik boleh, tetapi fanatiknya ini lebih afdal. Cukup begitu saja, jangan sampai menyalah-nyalah. Kalau ada
yang lain, misalkan LGBT yang seperti audio yang dibicarakan tadi, yaitu tadi kita siasat, misalkan utang nggak dibayar, ya udah sesuknya nggak usah diutangi, ya selesai. Ditarik nggak nyawa pengadilan, ya. Di kelas Itu karena banyak jalan. Intinya seperti itu, fanatik kita mulai dari diri kita sendiri supaya tidak menyalahgunakan ormas lain, selagi itu tidak melenceng dari koridor syariat pun. Itu mau. Saya kira ini menarik ini, soalnya isi sudah sampai Filipina ini. Yo, silakan. Rembuk. rapatkan barisan, satukan jawaban. Semangati. Ini semangati. Mungkin saya akan ada masukan dari teman kita. Namanya siapa tadi ya? Al-Hafi. Hafid. Panggil saja Kevin. Waduh, jauh sekali. Oh, masih. Ayo, bisa pikir. Ada Ada yang Fikri. masukan tadi. Ada yang Fikri. Dengan adanya beraneka ragam pola pikir dan memang sulit, mereka sudah sangat ta'assub. Ini berawal mendakwahi pada diri sendiri. Tengah lagi. Mungkin ada wacana lain yang ingin menggabungkan, monggo. Enggak. Yang belakang. Yang belakang, cok. Iya. Ada nggak yang belakang? Monggo. Mumpung masih ada kesempatan ini, berkah nih nanti. Ayo, banyak yang dengar ini. Kalau ada ngomong sendiri nggak ada yang dengar. Kalau ada punya pemikiran kan ini bisa besar ya. Untuk yang belum punya panggung kayak ya Abdullah Sa'ad ini waktunya ini. Tunjukkan kemampuan. Ayo, yang sudah punya panggung nanti terakhir aja Al-Fatihah lah. Silakan, belakang. Enggak. Tahu. Monggo. Yang kemarin bicara siapa? Asik. Mas Alvin belum kedengaran suara Mas Alvin. Ayo. Ini hampir senada dengan yang tadi, dan juga sebenarnya bukan murni dari saya, ada masukan dari teman. Kalau diceritakan dari teman memang ada banyak panjang ceritanya ini, sehingga mendapatkan jauh yang disampaikan oleh Ghazali tadi, itfaq billati hiya ahsan. Kalau ayatnya di surat Fussilat, wala tastawil hasanata wala as-sayyi'ata itfaq billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kemudian di surat Al-Mu'minun juga ada ayat 14 juga itfaq billati hiya ahsan, ada sekitar 5 ayat yang menerangkan tentang itfaq billati hiya ahsan. Di kitab Samilahnya ada 5 itfaq billati hiya ahsan. Ketika ada seseorang yang menyakiti kita, Kerang-kerangan. Kalau enggak Allah memerintahkan untuk menolaknya dengan perbuatan yang ada lebih yang baik. menengahi Saya bacakan tafsirnya, itfaq billati hiya ahsan ay man asa ilaika fatfahu anka bil ihsan ilaihi. Ketika ada seseorang yang mencelakaimu, maka tolaklah dengan menggunakan sesuatu yang lebih baik kepadanya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim.
Nah, ketika di antara kamu dan di antara dia ada suatu permusuhan, saat engkau menggunakannya dengan itfaq billati ahsan, dengan menolaknya dengan baik, dengan perbuatan baik, maka dia akan menjadi teman akrabmu. Wa huwa as-sadiq, menjadi teman yang akrab. Ai idza ahsanta ila man asa ilaika, yaitu ketika engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu, qadahutil kal hasanatu ilaihi ila musawafatika wa mahabbatika, maka akan kebaikan itu akan menjadikannya sebagai temanmu dan sebagai kekasihmu. Jadi kesimpulannya, jika ada orang yang mencelakai, selama kita bisa menolaknya dengan kebaikan, maka tolak dulu dengan kebaikan, dengan billati hiya ahsan. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, diceritakan dari Ibn Abbas dalam mentafsir ayat ini, amarallahu al-mu'minina bisabri indal ghadabi. Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan sabar ketika sedang marah, wal hilmi indal jahli, wa afwi indal isaati, dan memaafkan ketika ada orang yang berbuat jelek. Fa idza fa'alu dzalika asmahumullahu minasyaitan. Ketika berbuat seperti itu, maka Allah akan menjaganya dari syaitan. Wa qaduna lahum atuwahum ka'annahu waliyyun hamim, dan Allah akan menundukkan kepada mereka, menundukkan musuh-musuhnya, sehingga musuh-musuhnya menjadi seperti waliyyun hamim. Waliyyun hamim maksudnya adalah seperti teman yang sangat dekat sekali. Menurut saya kok lebih luas dari itu, bahwa dalam kita menyikapi orang lain kita harus bermain siasat ya. Ini pada dasarnya betul, fanatik kita tetaplah tidak boleh, sebab nanti akan ujung-ujungnya akan menghina orang, mengejek-ngejek, menganggap orang lain pasti salah, sesat, itu tidak boleh. Cuma dalam kita menyikapi harus betul-betul pintar bersahabat. Harus ada dari golongan-golongan kita yang memang bermulut kasar, atau orang-orang yang didoktrin untuk berhadapan-hadapan seperti bangsa. Sekarang ramai kan teman-teman keluarga, iya berarti kalau alhamdulillah. Jadi doktrin-doktrin yang bisa kepada bapak-bapak bangsa kita itu doktrinnya ya fanatisme. Pokoknya yang sampai mengancam Pancasila, NKRI, ataupun mungkin pengajian-pengajian yang nanti akan membawa bibit-bibit perpecahan, bubarkan. Itu doktrinnya demikian. Di doktrin itu fanatik dan untuk berhadapan. Harus ada dari golongan kita yang semacam ini. Kita harus punya pion catur yang demikian, betul. Satu sisi harus ada yang kemudian. Makanya saya ingat ketika Habib Umar bin Hafid saat ceramah di Malaysia, beliau kan ditanya bagaimana menghadapi orang Wahabi. Yang mana orang Wahabi itu kan hobinya yang menjelek-jelekan kita, kemudian menghina dengan mulut kasar dan sebagainya. Kalau Habib Umar mengatakan, kalau untuk kami kita, mungkin beliau mengatakan untuk orang-orang elit seperti kita, tidak usah kita jawab, tidak usah kita komentari. Terlalu suci mulut kita untuk membalas perkataan kotor. Biarkan nanti orang-orang sufaha kita yang melayani dia. Jadi beliau mengatakan kita juga butuh orang-orang sufaha dari golongan kita loh. Untuk apa? Untuk adu mulut dengan mereka. Kalau tidak, kalau kita mungkin kalau saya bahasakan kita ya orang-orang elit seperti ya para kiai, ya harus bermain cantik, jangan mudah terprovokasi atau langsung menjawab berkomentar, tidak. Terlalu suci lah, terlalu mahal mulut kita untuk adu mulut dengan mereka. Jadi untuk menghadapi situasi yang demikian, ya memang fanatik
buta tidak boleh, tapi doktrin fanatik tetap harus kita berikan pada orang-orang tertentu. Nah, seperti saya juga Maulana itu kan pernah mengatakan NU dan sebagainya. Jadi beliau mengatakan NU itu harus dijaga. Kamu tahu tidak, untuk menghasilkan itu mudah sekali. Ucapkan saja orang usah NU langsung di ahli sunnah. Nah, itu mudah sekali. Kalau saya tidak harus NU, mengapa? Aku fanatik kalau NU. Itu loh bahasa. Aku fanatik kalau NU. Ojo muka itu. Ini memang harus ada orang-orang kita yang didoktrin untuk fanatik, untuk jadi pion kita untuk ya tadi, teman-teman. Nah, untuk kitanya, nah itu nanti sesuai dengan posisinya. Kalau orang elit ya harus dengan cara yang lebih cantik kan. Jadi walhasil tidak sesederhana bahwa tidak boleh fanatik, tidak boleh menyalahkan, tidak boleh mengajak. Ya nanti dulu. Kalau orang-orang yang tidak bisa kita ajarkan, kita tidak bisa kita didik secara akademisi, difaham-fahamkan masalah dokter sunnah, masalah syariah, masalah muda, ya harus dengan fanatik baik. Ngurusan kolang-kolang, otot-ototan, jadikan basar begitu saja. Nah untuk Romo Yai ke situ lah. Tidak cocok buat insop. Nah, itu nanti yang istilahnya untuk peredam. Itu sedikit yang bisa disampaikan. Jadi fanatik itu betul dalam ukuran tertentu dan pada orang-orang tertentu juga. Karena kalau kita tingkatkan untuk toleran, kemudian kita buka cakrawala yang lebih luas, orangnya enggak ngomong. Jadi sudah fanatik saja kamu sampai mati fanatik. Yang penting kan silakan tambahkan. Setuju. Silakan yang lain. Ya. Yang lain. Monggo, sampean kayak mau bicara ya. Ya. Her. Allah syukuran. Secara garis besar, memang ketika kita dizalimi orang, ajaran oleh guru-guru kita adalah membalasnya dengan cara yang baik atau tidak membalasnya. Namun di samping itu tidak lantas ketika kita istiqomah dizalimi juga istiqomah tidak membalasnya atau menerima saja, karena juga ada bab lain dalam kitab-kitab salaf, diantaranya dalam Fathul Barinya itu ada bab la yuldagu al-mu'minu fi hujrin marrotaini. Tidak akan seorang mukmin itu akan tersengat atau terjerumus atau mengalami keracunan dari satu lubang 2 kali. Nah, jadi seharusnya dia sudah harus belajar terhadap apa yang pernah dia alami. Ketika sudah mengetahui orang ini sifatnya demikian, orang ini sifatnya begitu, maka dia juga harus berhati-hati. Sebagaimana diantaranya yang didhawuhkan oleh beliau Siti Aisyah, wa min hadza qaulu Aisyah man taqoma li nafsihi illa antun tahaka hurmatullah fayantaqimu lillahi biha. Faqala yustafatu min hadza anal hilma laisa mahmudan mutlaqan kama anal juda laisa mahmudan mutlaqan. Jadi tidaklah seorang itu membalas dendam untuk dirinya sendiri kecuali justru akan merusak terhadap kemuliaan Allah. Maka balas dendam itu ya karena Allah saja, untuk kemuliaan Allah. Kemudian dari hal ini dapat disimpulkan bahwasanya ilmu atau rasa aris atau murah hati itu tidak selalu terpuji, sebagaimana loman jud itu tidak selalu terpuji. Di antaranya juga ada hadis yang lain, wa yu'ayyidu hadisu ihtarisu minan nasi bisu idzoni akhrajahu atau baroni fil ausati min tariqi Anasin wa huwa min riwayati Baqiyata bil An'anah an Muawiyah bin Yahya wa huwa dhaifun falahu aqlatani wa sahha min qawli Mutraf at-Tabi'i al-Kabir akhrajahu Musaddad. Ini juga dikuatkan oleh hadis yang sering disinggung atau 1-2 kali disinggung oleh masyayikh kita, Romo Yai Abdul Aziz Mansur, Allah maghfirlahu, bahwasanya kita diperintahkan untuk menjaga diri dari manusia dengan cara suudzon.
Kalau kita lihat tafsirannya dalam Faidul Qadirnya, yang dimaksud ihtaris itu adalah ihtarisu minan nasi ay min syirorihim bisu idhoni ay tahafadhu minhum tahafudho man asa adhona bihim kata kolahu mutraf atabi al-kabir. Jadi kita diperintahkan untuk menjaga diri dari manusia dari kejelekan mereka dengan cara suudzon, sebagaimana menjaga dirinya orang yang suudzon kepada orang lain atas kejelekan mereka. Jadi meskipun tidak suudzon, cuman kita waspada saja. Jadi waspadalah. Wakila aroda la tahiku bikuli ahadin fainahu aslamulakum. Bahkan ada yang mengatakan yang dikehendaki itu adalah jangan selalu percaya kepada setiap orang, maka itu akan lebih menyelamatkan terhadap diri kalian. Wa yadullu alaihi khabaru bin Asakir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhuma marfu'an man hasuna dhannuhu bin nasi kathurat nadamatuhu. Bahkan diriwayatkan dari salah satu hadis marfu' kagian usuludon. Barang siapa yang husnudonnya kepada manusia itu banyak, sering, maka bukan banyaknya belakangan. Barang siapa yang husnudon kepada setiap manusia, maka akan banyak ke penyesalannya. Kemudian waqala Muawiyah di Ubaid bin Syabromah waqad arat alaihi mi'ata sanatin masyahitu qala adratun nas wa hum yaquluna dzabanasu wa qila ma baqiya minan nasi illa kalbun nabihun aw himarun ramihun fahdaruhuma. Wa qala ba'duhum law anad dunya muliat sibaan wa hayatin ma khiftuha falau baqiya insanun wahidun la khiftuhu. Bahkan ada yang mengatakan seandainya dunia itu penuh dengan binatang buas dan ular, saya tidak khawatir, saya tidak takut. Tetapi ketika hanya tersisa satu manusia saja, maka saya malah mengkhawatirkannya. Wa min amsalihim rubba zairin yurawihuka wa yuwadika wa wa mimman yukadihuka wa yuadika. Ini saya kurang paham artinya karena sudah. Kesimpulannya, di samping kita tetap bertindak sesuai dengan ajaran guru-guru kita, yaitu untuk selalu menyikapi terhadap kejelekan orang lain terhadap kita dengan cara yang baik. Namun di samping itu juga kita harus selalu waspada untuk berhati-hati ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak kita kenal atau bahkan kita kenal akan kejelekannya. Terima kasih. Silakan nyalain dari belakang, ini belum ada nih dari belakang. Monggo. Yai Taufik, kok ngantuk ini Yai Taufik? Monggo Yai Taufik. Belakang mana belakang? Ayo. Ini kalau dari belakang belum bicara, Anda akan bubar dulu ini. Silakan. Ya, enggak. Banget. Mau urun ayat tadi bahwa sebuah kejelekan tidak harus kita balas dengan kebaikan. Ini kontra dengan apa yang saya katakan tadi. Maksudnya kalian bisa memilih lah. Ayatnya wa in aqabtum fa'aqibu bimithlima uqibtum wa in sabartum lawa khairul lisabirin. Nah, itulah ayat yang menunjukkan bahwa ketika kita ditimpa dengan sebuah cemoohan, kita tidak harus selalu sabar. Kita boleh saja membalasnya, tetapi bibit lima dengan sesuatu yang sama. Artinya bila kita dipukul satu kali, maka pukullah satu kali, dan kadar kerasnya jangan sampai berlebih. Nah, itu koridor pikirnya seperti itu. Kita boleh membalasnya. Nah, ini ayatnya. Akan tetapi lebih baik sadar. Dan ini untuk tambahan saja. Kalau bagi kalian yang ingin jadi kiai,
Ini ayatnya, yes. Fabima rahmatin minallah intalahum walaupun tafaddo walidul qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di situ menunjukkan bahwa Allah Ta'ala berbicara, dawuh datang Rasul. Sebab rahmat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu lintalahum. Lintalahum itu artinya memiliki hati yang lemah lembut dan tidak pernah bersikap kasar kepada siapapun. Walaupun tafaddo walidul qalbi lan faddu min hawlik. Andai kata kamu Muhammad, ini jauh berikutnya. Andai kata kamu Muhammad ini bersikap keras kepada umatmu, bersikap kasar kepada sesamamu, maka umatmu akan meninggalkanmu. Tuh. Lalu bagaimana sikapnya? Terusannya ayat, ya Allah, bima rahmatin minallah intalahum walaupun tafaddu walidul qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum. Maka maafkanlah ketika orang itu mencemooh kita. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Andai kata orang berbuat salah kepada kita, mintakanlah ampun atas kesalahan dia kepada Tuhan. Artinya kita yang meminta ampun malah, bukan malah orang yang menyalahi kita. Ada orang yang menyalahi kita mintakan ampun. Ya Allah Gusti, tiang niku nembe mencemooh saya. Semoga panjenengan Gusti dengan ngapuros dan kesalahannya. Ya. Kita malah yang dianjurkan untuk memintakan maaf kepada Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ini masalah lain. Ketika kalian dirundung sebuah masalah, maka musyawarahkanlah dengan teman-teman kalian. Artinya jangan ambil sikap sendiri, jangan main hakim sendiri. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan ini ayatnya dados kiai. Menawi panjenengan ingin dados kiai, kali umat sing kiai. Itu tambah kiai. Apa nih? Silakan, ada lagi enggak? Monggo. Didoakan sama ya Abdullah, sama ya Zakaria, sama Habib Hasim, sama Habib Lukman ini. Cepat payu. Katanya tadi yang jomblo cepet laku, yang utangnya banyak cepet lunas. Yeay, terus nggih. Coba jenengan yang doakan mesti langsung ngacung semuanya. Tadi pendapat-pendapatnya luar biasa sekali. Tapi saya kira persoalan kita saat ini bukan hanya bagaimana menyampaikan ajaran Islam, bukan bagaimana kita berdakwah. Jadi yang kita bicarakan ini bukan hanya dalam kerangka itu, bahwa permasalahan kita saat ini kita menghadapi ancaman radikalisme luar biasa. Saya membaca sebuah buku, ini bestseller, saya namanya Black Swan, Angsa Hitam. Jadi itu buku ini menggambarkan bahwa kejadian-kejadian yang dialami manusia yang di luar pemikiran mainstream. Salah satu contoh yang di sana disebutkan adalah si penulis menyebutkan dia asalnya Libanon, tapi karena peperangan kemudian migrasi ke Amerika. Dia menceritakan bahwa di Libanon itu hubungan antar agama, baik agama-agama sebelum Islam, Yahudi, kemudian Kristen, Zoroaster, Manuisme, dan agama-agama lain, itu hidup rukun berdampingan selama ribuan tahun. Kemudian Islam muncul,
dengan berbagai sektenya, Syiah dengan berbagai sektenya, Sunni dengan berbagai sektenya. Mereka hidup rukun, bahkan acara pernikahan, acara kematian itu sekat-sekat antara muslim non-muslim, sektarianisme dalam agama dan lain itu sudah tidak ada lagi, sudah seperti saudara. Dalam imajinasi mereka tidak pernah membayangkan akan terjadi pada tahun 2011 Libanon perang. Itu loh. Kejadiannya hanya dalam satu malam. Satu malam tiba-tiba semuanya berbalik hanya karena kesalahpahaman. Terjadi peperangan luar biasa sampai alhamdulillah sekarang negara itu sudah mulai pulih, sudah mulai kembali normal. Akan tetapi kata penulisnya, tidak ada satupun penduduk Libanon yang membayangkan akan terjadi peperangan dan negara hancur lebur. Karena apa? Karena saling mengerti dan kebinekaan itu sudah tumbuh selama ribuan tahun. Jadi kita pun yang di sini jangan menganggap bahwa kita ini sedang berdamai, sedang tenang, semuanya baik-baik saja. Tidak. Ancaman itu begitu nyata. Ketika Gusmus mengatakan sesuatu yang bagi mereka itu merugikan, diserang oleh semua pihak. Maulana Habib Lutfi mengatakan sesuatu walaupun tidak secara terus terang, secara tidak langsung diserang habis-habisan. Pak Yai Said Akil mengatakan sesuatu, diserang habis-habisan. Jadi ini sudah sampai pada ideologi fasis. Fasis itu apa? Fasis itu tidak boleh ada keberagaman, tidak boleh ada pendapat selain pendapat mereka. Ini yang kita hadapi itu. Bukan lagi bagaimana caranya meyakinkan mereka masuk Islam, bagaimana caranya menyikapi orang yang berbuat buruk pada kita. Bukan persoalan itu lagi. Ini sudah persoalan kedaulatan negara. Ini sudah persoalan keberlangsungan kehidupan kita. Ini ancaman nyata. Itu loh. Kita tinggal nunggu waktu saja. Menurut analisa, kenapa ISIS bisa masuk ke Filipina? Padahal presidennya itu sadis luar biasa. Narkoba tembak tempat, teroris tembak di tempat. Sampai di sana Anda bisa baca di berbagai media, itu mayat-mayat bergelimpangan itu sudah biasa. Tapi kenapa ISIS bisa masuk? Karena ISIS kawin dengan gerakan separatis di negara itu. Pemberontak. Sekarang di Indonesia tinggal kita bayangkan saja, secara statistik ada 10% dari 250 juta sudah mengamini bahwa negara ini sudah harus berubah haluan dari Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Undang-Undang Dasar 45, harus berubah haluan menjadi negara syariat. Nah, ISIS itu tinggal masuk, orang-orang ini akan menyambut baik. Salah satunya adalah organisasi yang tadi saya sebutkan di awal itu. Jadi sekarang sudah bukan berbicara lagi bagaimana caranya dakwah. Saya baca tadi di dalam berita di media-media internasional banyak, sampai di Perancis para pengungsi itu membuat tenda di lampu-lampu merah menjadi pengemis. Dari mana? Dari Syria, dari negara Islam. Jangan sampai anak-anak kita itu nanti karena perang kita sudah tidak punya tempat, tidak punya rumah berlindung, gitu loh. Jadi jangan dibayangkan ini bagaimana caranya berdakwah. Ini yang kita bahas ini tadi masalah. Jadi bukan hanya hutang Lombok nggak bayar, ini bukan hanya persoalan itu. Lombok nggak bayar itu adalah titik kecil dari Sekar PDW yang akhirnya ingin membantai yang lain, kemudian mereka hidup sendiri. Tidak boleh ada yang berbeda dengan mereka. Urusan Lombok itu hanya percikan kecil saja, hanya indikator bahwa itu salah satu orang yang tidak menerima perbedaan. Saya kira seperti itu, kan jadi orasi nggak enak. Itu Pak Sim. Jadi saya kira seperti itu. Gimana Sim? Gimana? Ini dari kita.
Jas, ini berbahaya. Sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan komentar ya, kita komentar menjawab yang tadi banyak disampaikan tentang ayat itfa'il dan iyasa dan sebagainya. Kalau kita tarik dalam konteks zaman sekarang, ya apa? Kurang seru. Mas saya penting loh. Kados mau kan bisa. Kok ngeten iki kan? Jadi yang pertama Biar tahun ngarep. bagi kita warga NU, tokoh-tokoh NU maupun Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita menengok apa yang pernah dikatakan oleh Imam Baghdadi dalam kitab Al-Farq dan Al-Firaq, Ahlus Sunnah wal Jamaah la yakfiru ba'duhum ba'dha wa laisa bainahum khilaf yujibu tabarri wa takfir. Itu ciri khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Kalaupun ada perbedaan pendapat, tidak sampai menuju tidak tegur sapa. Jadi kalaupun ada perbedaan pendapat, tidak sampai memunculkan tidak tegur sapa, apalagi saling menyalahkan, apalagi saling menuduh sesat, apalagi saling menuduh kafir, munafik dan sebagainya. Itu Imam Baghdadi ngendikaken kafir walaisa bainahum khilaf yujibu tabarri wa takfir. Ini penting. Nah, bagaimana kita mencoba membangun sebuah pola pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah yang mempunyai cara pandang wawasan tadi, tidak pernah saling tuduh kafir, tuduh munafik, tuduh murtad, dan bahkan tidak pernah saling tidak bersama. Kalaupun ada perbedaan pendapat, ya kalau kita lihat ini dengan poro yai kan pun paham ketika ngaos muqaranatul madzhab kan jelas itu perbandingan mazhab kan banyak perbedaan pendapat dan tidak pernah saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itu bagaimana kok bisa begitu, itu butuh kita telusuri dan kita kaji. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita menengok kaitannya masalah sabda Rasul SAW, riwayat Ibnu Jarir wa Ibnu Aqil, ya Rasulullah pernah bersabda, yuhmalu hadzal ilm min yahmilu hadzal ilm min kulli khalafi uduli yanhauna anhu tahrifal ghalib wa intihalal mubtilin wa taqwilal jahili. Jadi yang zamannya pasti ada orang-orang adil yang akan menjaga ilmu. Menjaga ilmu dari apa? Dari pemahaman ekstrim radikal. Ini persoalannya kan mencoba menformat pemikiran orang Islam supaya memahami nusus diniyah itu dengan pemahaman yang ekstrim radikal ghalib. Ini sudah konspirasi, bukan person to person, tidak konspirasi lewat media sosial. Hebat luar biasa pembunuhan karakter terhadap orang itu. Ini kan persoalannya kan mereka mencoba bukan mendolimi saja, mendoliminya sampai pada pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Oh, NU itu munafik. Itu aja. Itu pembunuhan karakter dan menviralkannya luar biasa. Ini konspirasi yang sistematis, masif. Apakah harus dengan fa'fu anhum wastaghfir lahum? Apakah harus begitu? Digorok memang. Digorok. Apakah sebatas fa'fu anhum wastaghfir lahum? Kalau kita lihat Imam Ghazali saja, ketika ada sebuah konspirasi falasifah yang menguasai sebuah negara, ya pakai counter ilmu, tahap betul falasifah. Itu harus counter, orang sekedar terima, wes sabar. Ya remuk, masyarakat NU akan semuanya akan diberbos oleh konspirasi, dicotak semuanya. Kalau dicotak ya udah selesai, kayak di Syria.
harus ada counter seperti yang dilakukan oleh para salafus sholihin ketika menghadapi sebuah gelombang arus radikalisasi. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menghadapi Khawarij, menghadapi orang-orang Khawarijnya, ini tidak terus fa'fu anhum wastaghfir lahum. Mereka mencoba, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengumpulkan orang-orang Khawarij dan dicerahkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Dan alhamdulillah berhasil sampai berapa ratus nih, 600-an orang Khawarij yang sadar. Walaupun sebagian masih kolot, kolot nggak mau disadarkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ini harus ada upaya kita untuk mencoba mencerahkan mereka. Minimal itu membentengi warga kita yang mayoritas. Warga kita yang mayoritas sekarang terus terang, yang mayoritas warga kita NU ini nggak tahu kenapa harus ber-NU. Sementing anaknya tahdir dibahas selesai. Tapi kenapa saya harus ber-NU nggak paham. Ini tugas kita, tugas jenengan kabeh, Pak. Kenapa harus ber-NU? Perbedaan NU dengan yang lainnya itu apa? Bagaimana bisa melek media? Yang harus diusahakan kita semuanya, melek media. Orang mau dikelori media kamu bisa kan? Itu harus melek. Kalau nggak melek media, otomatis terbawa akan dijotak oleh media. Ini yang harus kita usahakan. Bagaimana kita yanfauna anhu tahrifal ghalib, bisa menghilangkan pentahrifan orang-orang yang ekstrim yang luar biasa sekarang terjadi. Dan tidak hanya warga, tokoh saja bisa kemakan propaganda. Nggak usah warga yang kelasnya awam, yang kelasnya berilmu saja sudah kemakan, apalagi yang awam. Ini kan tantangan berat ya. Kalau Zakaria kan lintas luar biasa, paham bagaimana orang yang tahu, ya kadang alumni Timur Tengah, tapi kenapa kok termakan pemahaman yang ekstrim? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini harus kita teliti. Jadi awasan yang harus kita ketahui itu bagaimana menghadapi arus derasnya radikalisasi luar biasa. Ini minimal harus ada counter, isbah bin ladhi ahsan, counter yang lebih elegan, yang itu bisa diterima oleh pola pikir warga. Itu counter yang elegan. Kalau counternya kasar, kemungkinan juga akan ditolak. Jadi counter yang sangat-sangat elegan, yang itu bisa diterima oleh umat. Ini counter. Ini yang mungkin sementara itu saja, gitu ya. Masih banyak. Jadi itulah yang harus kita usahakan. Bagaimana kita mencoba memahami sebuah an-nusus ad-diniyah. Kadang kan kita juga belum begitu, saya sendiri belum begitu paham tentang umat dan wasatoh, moderat. Umat yang moderat itu ya, kalau yang saya pahami harus bisa mengerti antara nas wa maqasid syariah, antara simbol dan nilai. Itu yang harus kita pahami. Kadang memahami nusus ad-diniyah baik ayat Quran maupun hadis sebatas literal. Ini yang kadang mudah termakan pemahamannya ekstrim. Teman-teman pondok saja, teman-teman pondok yang sudah 10 tahun pondoknya, kadang langsung kalau nang Mekah barat dia kemakan pemahaman ekstrim. Ini kenapa? Ini saya tidak tahu ini. Ya, monggo, Kiai Zakaria. Saya terima kasih, sekedar menambahkan mumpung guru kita Pak Abdul. Jadi menurut kami menyikapi perbedaan-perbedaan itu ya ada tiga kondisi. Yang pertama memang kondisi normal, kedua kondisi ideal,
yang ketiga sudah kondisi darurat. Kalau kondisi normal itu ya fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Itu kondisi normal, kita punya hak untuk apa namanya, membalas setiap kejahatan, setiap penganiayaan dengan kejahatan yang semisal atau yang setara. Itu yang pertama, kondisi normal. Artinya berlaku untuk semua umat Islam di semua kalangan. Kemudian yang kedua, kondisi ideal. Nah, kondisi ideal itu adalah kondisi di mana kita akan melakukan tasbiyah ataupun suluk. Ini lain. Itu seperti yang diperintahkan Allah pada baginda Nabi. Apa tadi? Fa'wanhum wastaghfir lahum. Dikeplak si bidunga. Ini kan pertolongan ini. Itu bukan kondisi normal, itu kondisi yang ideal. Artinya bagi seorang yang masih melalui proses untuk bisa naik tasbiyah, itu seyuhianya melakukan yang seperti itu. Nah kemudian, nah ini dua cara itu termasuk yang disampaikan oleh Abu Yazid Al-Maliki ketika disoal bagaimana Nur Sewu kita menyikapi misalnya sebagian habaib yang kemudian umpamanya, atau bukan hanya habaib lah, anak kiai ataupun tokoh siapa yang berbuat kurang menyenangkan atau mengkhianati kita atau melukai kita, bagaimana sikap kita? Itu Abu Ya menjawab juga kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika kita bicara tataran normal, ya bahwa Anda punya hak untuk membalas, misalnya ini, baik itu dari putra kiai, dari habaib atau dari siapapun, kok menipu sampai punya hak melakukan pembelaan dan pembalasan yang sejak yang sewajarnya. Sama laporkan ke polisi itu hak sampean itu, dan syariat melindungi yang seperti itu. Akan tetapi kalau Anda seorang yang masih belajar untuk berta'addud, nah ini ya, mau tasbiyah, mestinya tidak sama, tidak berhadapan dengan para beliau-beliau saja. Kita dituntut untuk bisa fa'fu wastaghfir lahum itu, apalagi ketika kita berhadapan dengan para beliau, yang sehingga walaupun ini hak bagi panjenengan, tapi alangkah baiknya natijahnya di situ ketika kita berhadapan dengan para beliau, kita untuk melakukan yang ideal, bagaimana kita bisa mengampuni, bahkan bukan sekedar mengampuni tapi memaklumi dan kemudian memberikan yang lebih dari apa yang diharapkan. Itu dalam kondisi normal dan ideal. Tapi dalam kondisi darurat, nah ini kondisi darurat, bagaimana kita memberikan respon kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi mungkin kalau kita harus menggunakan dasar ya seperti yang pada ayat itu, wa in ta'ifatani, apa itu, minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilul lati tabghi. Jadi kondisi sudah darurat, bahwa saat ini itu sudah saat peperangan, walaupun itu peperangan dalam tanda kutip, bukan peperangan secara fisik, tapi peperangan sudah sedemikian tadi disampaikan oleh Pak Habib Hasyim maupun Pak Sauri ataupun yang lain. Jadi kalau dalam pandangan kami yang banyak tadi disampaikan, bagaimana kita harus toleran, bagaimana kita harus mengalah, bagaimana kita harus berbuat baik dan sebagainya, itu memang dalam kondisi dua tadi, yang normal ataupun yang ideal. Tapi kalau kondisi sudah darurat seperti yang dulu, malah belum kondisi seperti sekarang, Maulana Habib sering bilang, Yahmeni itu langsung ngalah, nek perlu pasang subuh. Itu dari apa? Maulana Habib. Karena kondisi sudah darurat, tidak bisa kita ngalah terus, itu tidak bisa. Itu
dalam kita menyikapi berbagai fenomena yang ada di sekitar kita. Kemudian yang satu saya tertarik tadi yang disampaikan oleh Pak Sauri terkait dengan beberapa kriteria Khawarij, yang mana salah satunya adalah ijtihad beribadah. Ini kalau tidak kita pahami, kita akan mudah terkecoh dengan apa yang kita saksikan dari para kalangan hula atau dari para kalangan Khawarij maupun radikalisme. Ternyata sudah diprediksikan oleh baginda Nabi bahwa kelak ada sekelompok orang yang dalam beribadahnya itu luar biasa. Itu sampai dikatakan tadi dibacakan oleh Pak Sauri, laisa tilawatukum bitilawatihi bisyai'in. Ini laisa qira'atukum ila qira'atihi bisyai' wala sholatukum ila sholatihi bisyai' wala siyamukum ila siyamihi bisyai'. Artinya hitop ini disampaikan Rasul kepada para sahabat, yang kita lihat ketekunan para beliau dalam beribadah luar biasa. Itu dibandingkan dengan orang-orang yang dikonotasikan ke Khawarij, itu tidak ada apa-apanya, sholatnya, puasanya, kiroahnya. Ini yang tadi juga sempat disinggung oleh Habib Hashim, banyak tokoh-tokoh kita itu karena tidak memahami hal-hal yang semacam ini, ternyata terkesima melihat, coba lihat itu orang-orang NU bagaimana di jamaahnya. Ya kita jujur aja, jamaah kita jam berapa, dari 5 waktu itu berapa kali kita bisa berjamaah. Sementara orang-orang di luar sana jamaahnya awal waktu di akhir itu. Saya pernah ketemu dengan dosen dari Undip ke rumah, ketika dia melihat bahwa jamaah kita itu jam 12:30, mereka tuh betul-betul heran, Pak Kiai kok tidak di awal waktu Pak Kiai? Karena memang pengetahuan mereka seperti itu, tahunya kalau sholat harus awal waktu, keutamaannya di situ. Sementara mereka menganggap kita itu anak pondok, itu kan pastinya harusnya ibadahnya lebih dari mereka. Ya, kaumnya berbalik. Nah ini ternyata bahwa prediksi baginda Nabi justru orang-orang yang tertipu, orang-orang Khawarij itu memiliki salah satu ciri, mereka di dalam sholat baca Qur'annya itu sampai dirutinkan yang semacam arisan itu, yang seminggu hatam, sebulan hatam, bahkan semalam hatam. One day one juice ya. Itu luar biasa. Kita tidak mengamalkan seperti itu. Bahwa qiraatuna ma'qiraatihim laisa bisyai'. Ini. Kemudian puasanya, puasa Senin Kamis itu sekarang mulai ngetren. Buktinya iklan sampo itu kan sampai ada ya, kita puasa sunnah yuk. Nah, itu artinya bahwa itu sudah menjadi tren. Itu ternyata yang melakukan siapa ya, bukan orang kita, di luar kita. Nah ini kalau kita tidak memahami bahwa itu salah satu ciri yang disampaikan oleh baginda Nabi tentang munculnya orang-orang Khawarij, terkadang kita terkecoh sehingga kita menganggap mereka itulah yang benar-benar apa, mengikuti ajaran Islam. Ternyata bahwa mereka itulah yang dikehendaki dengan baginda Nabi yang justru akan menghancurkan Islam. Itu barangkali tambahan dari kami. Monggo. Nah, ini Abdullah beberapa poin ini kurang sepakat ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun motor toyo boten usah boten yang layamu kecuali sohibul jabir. Ini kulon penyakit jadi yoga itu biorbannya tapi tetap kudu sing ditayani. Iki kulon bagian sing layani. Sungguh jawaban-jawaban ini luar biasa karena ini bagian dari kesaksian kita untuk
ikut hantar deni, semoga termasuk boten tergolong malam yahtam masih amri qaumi alaisaniku, bahwa kita itu jawab nih oh sedoyo termasuk ihtimam. Jadi kita tergolong yang iman misalnya, karena kita ihtimam di amril mu'min. Menurut Gusmos sing waras kudu menang kan iki. Orang kalah. Boten kene sing waras ngalah boten. Karonmu golatur. Kalau tadi disebutkan Kanjeng Nabi mengatakan tahiruna sholatakum bisolati wasyamakum bisiyami. Nek ketemu wong-wong kaya ngono sak nalika kowe pokoke langsung dot nganggep salatmu iki luwih hina timbang salatku. Posomu luwih hina timbang salate wong. Bagaimanakah ini semua? Maaf sewu, saya akan secara runtut derek urut rebut. Kami di Solo adalah bagian dari menghadapi kawontenan sing kados ngoten itu, bahkan secara komplit semua paham ada di sana. Suatu ketika kami didahului sama Habib Lutfi. Pada waktu itu beliau mengatakan, bosku di MTA, lo yang jawab, siar kata-kata, apalagi sekarang merambat ke daerah-daerah yang disebut dulunya daerah hijau. Aslinya hijau itu suratan dohirotan bikauni hadhihi dairatil kadairah niku uyan. Jadi disebut sebagai daerah hijau. Kudus itu sudah diserang sama RTA sampai kami maaf ya ini atas keprihatinan guru-guru kami di Arwania. Ada salah satu guru kami pada waktu pertemuan divisi ahli sunnah bagi mutahorijin di Arwania itu, guru kita ada yang mengatakan kita harus membuat PAUD. Tak pikir pada waktu itu Pak Yai kok yuk mikir gawe PAUD bareng yuk yopo mengarwahnya harus komplit lah kok ono PAUD bareng. Akhirnya pun kok pola pikirnya kok, karena sekarang itu diserang tidak hanya sebagian dua-dua ini, justru secara ngenes. Niki kulo sampean ora sadar bahwa yang bisa diserang dan itu akan berakibat sangat fatal adalah ketika masih kecil anak-anak. Sampai ada istilahnya terjadi bulan bocah nek jadi luwih percaya gurune timbang wong tuane, walaupun wong tuane itu luwih alim. Jadi nek kapan nyemplung ning PAUD yang sudah di situ ada ihalah dari ahlu sunnah menuju kepada ahlul belada, itu menjadi ya, karena ini akan menjadi pondasi pemikiran anak tersebut. Bulan itu malah goktekno, bulan itu anak lanang tadi ya, itu baru besok dan baru sampean terus bilang gitu, anak lanang. Namanya Muhammad Busiri. Dia itu pas makan sama saya protes kali ini. Abah burung maca dungo. Lawang aku rada ustaz. Lalu aku ya, loh piye to piye? Sing marah ngalah kowe. Iki karo anak ngoten. Kowe ya ngomong, apa harus maca donga? Durung maca sirahe kan. Ya sing marah ngalah, tak maca ya. Akhirnya belum maca Allahumma barik lana bima razaqtana. Anak saya langsung mudik. Salah. Kaget loh. Iki anak kula sekolah ning sekolahan kula piyambak. Gurune sing ngaji kula. Kita pikir loh, iki guru iki nek ora waras cutik to kok gawe. Akhirnya anak kula tak kan praktek. Loh, terus sing bener piye? Anak kula terus ndonga terus. Doa mau makan.
Allahumma barik lana fima razaqtana. Tak pikir lho padha kok salah. Jebule gara-gara ora ana kalimat doa menunggu. Oh, tak pikir sok nek wong wis boso ya doa mau kumpul. Ini satu Pak Sawi. Kesadaran para guru-guru kita sekarang ini sudah mulai mikir anak sekecil apapun sekolah jangan sampai kecemplung kepada itu tadi buku karpe duit itu kelas erwannya. Karena sekarang gelombang-gelombang radio di sana sudah dikuasai oleh ahli-ahli pol-polin itu. Singkat cerita, pada waktu itu Maulana mengatakan seperti itu. Sampai aku tunggal ya MTA. Tandingan. Itu lagi kok konvoy MTA sih. Terus gue ngaturnya, berikut bang, ini nggak ada MTA. MTA. Nah, MTA-nya berikut bang. Lah kok mau MTA-nya maknanya kayak majelis tafsir Quran sampean, majelis tahfidz Al-Quran. Dulu pada waktu diperintah, ini gue betul kerasa ini gue iki beliau adalah seorang mursyid kamil mukamil di mana nalur beliau saya yakin melalui isyaratul aliyah sampai disebutkan wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Pondone awake dhewe balane ora pati nah iku nek sing nglakokno ngarahno itu bukan seorang waliyan mursyida. Tapi pada waktu itu tak pikir masuk ya sampai ngono sampai akhirnya pun ini untuk Pak Yeza Eksekutif sekarang sudah berdiri majelis tahfidz Al-Quran dan itu sudah di beberapa kota di daerah-daerah yang sudah kita dalami. Itu jebul-jebul memang cara menghadapi MTA yang sangat pas. Yo kebanyakan ini lo ya kali promosi malah jadi kok bisa sakit pas bagaimana? Begini ceritanya. Kita tentu tidak diajarkan untuk melawan dengan musakalah. Itu bagian Pak Sauri lah. Pak Sauri kan wis memang kudu ngono. Selain nonton itu lah masyarakat Irbo sama bahasa wis kudu keren nonton itu. Aku orang melu-melu, masa aku orang melu-melu nih gitu. Singkat cerita, tapi Maulana mengatakan bahwa ini bukan konsep fakfu anhum wasfak tadi. Ini masuk dalam kondisi unsur akhokal doliman ayat. Dulurmu nek dolim tulungono. Sekelas MTA ini dolim bagi saya. Kenapa kok dolim? Dolim itu waktu syai'id di tempat yang tidak pada tempat. Nah, nafsirno kok birro'yi itu lah mboten panggonane. Itu dolim sing sak pol-pol itu. Istilahipun ngono mawon. Lah niku ki tulungono coba. Sabar wis innallaha ma'as-sabirin. Ya iki ora masalah niku. Nek ayat itu saya yakin ini hubungannya dengan munfarid dan urusannya. Nek memang aku dibisu, sampai misui kula ngomong. Dola mau gendut nemen pangapura sampe. Coba. Pangapura. Tapi ini yang digolimi umat Muhammad. Apakah cukup lalu kita ngereken bahwa wis dinamiro wae? Ini bukan lagi kepada walaupun tak fadun ghalidul qalbilan fadun qawi. Kanjeng Nabi dia pernah natai secara apa ya istilahnya pun secara frontal untuk urusan itu. Yang pernah mempertiang lebih gini Masjid Nabawi ini disebutkan Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam riwayatnya ketika sebelum Ubaila wafatihi dengan Sayyid Majdi Al-Musri. Beliau cerita tentang cerita ini sangat adil cerita ini tentang Khawarij juga model-model kuat. Tapi rumusan tentang Pak Sauri itu tadi saya mohon untuk
Ya ngapunten lah. Karena mereka memandang kita juga seperti itu. Ya wis wae, nek kowe sing waras ngalahne. Jadi ada seseorang masuk ke Masjid Nabawi lalu Rasulullah mengatakan, laqad ra'aitu fi hadzal rajuli syuf'at asy-syaitan. Atau kama qala sallallahu. Aku weruh nek nggon raine wong iki istilahnya ada cerenge sih. Lalu diundang. Kowe mau bahasanya pun ada pertanyaan. Aku akan bertanya atas nama Allah. Iya ya. Jawab tenang yo. Aku bertanya atas nama Allah. Ya Rasulullah. Bukankah ketika kamu masuk masjid ini dalam hatimu berkata, uang semene iki kok sing waras aku tok. Dan sedangkan di situ ada afdhalul khalqi alal ibn, yaitu Rasulullah SAW. Hanya gara-gara wongnya Arab sholat, sing Kanjeng Nabi dianggap jagongan karo sahabat. Lalu dia mengatakan wong semene iki kok sing apik aku tok. Benarkah itu? Orang itu mengatakan, "Nggih ya Rasulullah." Bagaimana Rasulullah mengatakan? Laqad ra'aitu fi hadzal rajuli syuf'at asy-syaitan. Apakah itu sudah? Lalu apakah dengan musyakalah benar orang akan menjadi pikiran kaya apakah ini meninggalkan walaupun tafak dan walidul kan? Ada konsep juga banyak hal. Lalu akhirnya pun masuk orang tersebut ke masjid. Sayyidina Abu Bakar langsung ngatur, ya Rasulullah izinkan aku untuk membunuh. Saya saksikan ada sifatnya Sayyid Muhammad sebelum meninggal. Lalu Rasulullah mengatakan, silakan. Dumugi ini balik mana? Betul sakit ya Rasulullah. Lalu kenapa? Lalu ini sholat kok mendek takbir. Masuk long takbir tak pakai. Jadi kemudian Sayyidina Umar, ulah ya Rasulullah ya semua maju. Balik mana? Tiangnya terus ya tahiyat kok ya Rasulullah. Masuk tak pakai. Jadi masuk mana Sayyidina lalu balik. Tiangnya pun kesal itu. Pelajaran yang bisa diambil adalah kenapa Rasulullah mengatakan silahkan, tapi bukan silahkan kepada orang yang ngawur. Saya yakin ini bagian daripada para sahabat yang ingin beristifadah dalam memaknai hal-hal itu. Lalu kemudian pada waktu itu Sayyidina Ali terakhir mengatakan nanti hanya berkisah Rasulullah. Jadi Rasulullah mengandalkan bahasa kurang lebihnya aukamah Rasulullah. Ketahuilah, kalau engkau jadi membunuh orang seperti itu akan terjadi pecah dalam umat. Oke, ma'asyiral mustaminin rahimahullah. Jadi ngoten iki hubungannya kalian bukan kepada ngapura, tapi eksekusi yang terbaik bagi sebuah kezaliman untuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu perlu dipikir secara khusus. Nah, kembali lagi saya harus mengatakan bahwa ini menurut Maulana. Saya mendirikan MTA Majelis Tahqiq Al-Quran. Itu sudah banyak. Ini di sini Pak Yai, saya Budin, Pak Yai, dan beliau yang ikut di dalamnya. Jadi caranya bagaimana? Kalau tadi one day one juice, saya tidak setuju karena one day one juice itu di situ ada simbol-simbol ta'ajjub ala nafsih. Saya menganggap pokoknya Quran harus diviralkan. Jadi mereka 30 orang ngumpul dari siji, pokoknya seminggu hatam sak juz. Jadi 30 wong itu seminggu hatam sekali. Harap kemaki lah istilah. Ya hatam seminggu sak juz. Jadi katrok banget. Wong sak juz seminggu. Nah, tapi di situ hanya untuk menarik saja biar dia tergabung. Lalu dengan nopo WhatsApp itu tiap hari kita bergantian. Kami ya Habib Muhammad bin Husain, Romo Yai Syekh, Romo Yai Zaid, Romo Yai Syekh, yang lain ada 6 orang. Itu bergantian tiap hari menyampaikan tafsir. Karena Maulana mengatakan, tunjukkan tafsir kita itu seperti apa. Jadi beliau Pak Yai Syekh betul tafsir Sawi. Nanti wonten sing betul tafsir Sya'rawi, Mutawalli, Sya'rawi. Ada juga tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lalu disampaikan. Sehingga istilahnya begini.
MTA kudu dihadapi, tapi carane itu kembali lagi saya mencontohkan ini kabeh itu balik noring guru selesai. Sallallahu Muhammad. Makanya nek menawi Pak Yai Sayyid Sauri ketika dulu menjawab tentang apa tadi yang disebut awal tadi dengan keren, saat itu saya sedih pada waktu saya Pak Yai Saifuddin ini karena ukuah, karena cinta. Nah, saya cinta sama beliau tapi bukan sejenis ya, bukan dikira ngono sampai terus. Jadi saya cinta kan kita sama-sama mutakhrijin dari Ramadan ini. Kita sama-sama orang yang ingin mensyiarkan syiarnya Maulana Habib Lutfi maknan wa surah. Nah, pada waktu beliau keren nonton ini kita sedih, aduh kok ngono. Tapi setelah itu kok akhirnya kita mikir enak. Orang pati-pati beliau punya pola pikir, pola pandang untuk memberikan jawaban di amril ummah ini terkecuali irsyadan wa tarbiyatan dari guru beliau Maulana Habib Lutfi. Oke, salah sini pun ya, rumah Yai yang betulnya rotok doang nih, karena biasa pengajian deh. Ingat ini wajahnya yang marah ngalah. Kalau kan orang laras, tapi gimana? Ada kisah yang menarik. Tadi pagi saya tanya sama Maulana Habib Lutfi. Ini penting sangat kalau laporan. Biasalah kok pertanyaannya pas topik kok. Bah, kalau ganti nomor soal, dia begitupun Syekh Abu Bakar bin Sa'id Shahibul Inat pernah mengatakan, aku disuruh milih oleh Allah akan dua. Yang pertama ilmu, yang kedua salamatus sadri. Lalu aku memilih salamatus sadri. Nah, terus kalau tanggalnya lama itu berapa ilmu betul penting kan? Jawabnya dulu apa dia berterangkan dia untuk itu justru diuji contoh nomor beliau itu mau mengubah wudhu itu tidak hanya ingin paham tentang wudhu nih, tapi ingin dapat samratul wudhunya. Jadi menuju samratul wudhu yaitu bisa istilah tazkiyatun nufus lah istilahnya, menuju ke situ kan mesti kudu kenal wudhu sih. Tapi melalui proses bahwa kan kita mungkin disuruh milih ya ilmu ya identik dengan di situ ada cerdas, di situ ada iqbalun sama jenis ya. Beliau langsung mengatakan aku seneng sing salamatus sadri. Tapi artinya tidak menghilangkan ilmu, justru ilmu itu menjadi pintu utama menuju ke situ. Lalu begini, bah, lo kok saat ini prihatin ya, prihatin pulang ya. Kok kata-kata itu kok dereng nemokno ngaji itu kok betul nemokno sing model ini lho salamatus sadri itu. Jawabnya apa? Nah itulah sayangnya durang belum ngaji tasawuf. Nah, saya kejar lagi jawabannya. Bukankah setiap pondok kita diajari kitab tasawuf? Tapi kenapa hasilnya kok ya masih memprihatinkan di masyarakat? Jawabnya apa? Lah nek gur maca ya jenenge betul belajar tasawuf. Lah terus carane kok wah apa yang gambarke ngene. Wong ku nek gur paman beliau sebenarnya mencontohkan satu nama kitab. Oke, jadi tidak usah saya sebut kuatir kula nek kelas kula nyebut kok masih mamnu anil sarf. Nah bilangnya jadi intinya ono lah seksi kitab yang itu simbolnya wis nek ngaji kitab itu dianggap wis tau ngaji tasawuf gitu aja. Lalu ada menyatakan begini. Hanya guru muncul kok lah itu masalah dicontoh ono wong moro nggone tukang ahli dalam pengobatan herbal. Pak, saya minta ini loh, saya kok sakit. Nek masalah yang pertama kali yang dicontohkan abah itu kandung kemih, nggak iso pipis. Abah mengatakan
Nah itu kurang ahli tadi langsung mengatakan nomor 1 temulawak 7 potong, terus ditambahi taruhlah kecibilin nopo-nopo, betul-betul kecibilin menirang. Oke, ini rasa dipraktekkan loh, kok aku kualik malah sampai ngomong. Harus ditulis loh, pokoknya ada contoh. Nah terus, oke, mantap, dilaksanakan. Ada orang lagi moro, Pak, saya loro, Pak. Nek rasalah ginjal kok lambung. Ya itu tombolnya itu. Temulawak plus kayu secang plus diberi bawang putih sithik wae. Tekan mah ketemu wong sing awalnya wah aku ditambani kon godhong salah. Temulawak aku tombo kanggo aku, urusane kanggo temek. Asal kono ora tombo kanggo aku, urusane kanggo. Inilah banyak di antara kita ya gontok-gontokan nganggap bahwa ini salah, yang bener aku. Ini terjadi dalam konsep urusan tasawuf juga. Sehingga sangat memprihatinkan sekali di dunia tasawuf kita sudah ada gontok-gontokan seperti itu. Istilahnya yang bener aku, yang salah gue, yang salah gue, aku bener seperti itu. Saya kembali lagi, semuanya itu bisa diatasi kalau kita memiliki guru. Kita yakini beliau tidak hanya pintar membaca kitab tasawuf, tapi benar-benar sahibul tarbiyah yang sebenar-benarnya. Saya hanya mohon bahwa ketika kita nanti pulang, ya jangan hanya membaca kitab tasawuf, tapi mari kita bertarbiyah kepada guru-guru tasawuf yang sesungguhnya. Ma'asyiral mustami'in yang kami cintai, kira-kira apa yang tadi disebutkan oleh Pak Yai Sobri, saya akan memberikan komentar yang sangat sederhana bahwa sadar akan radikalisme itu sangat penting. Pulau Wangsuli sadar akan radikalisme itu sangat penting, dan itu juga yang disadari oleh Ketua PBNU kita, Bopo Said Akif. Sampai di sini nanti saya mohon Pak Yai Zaim disampaikan langsung kepada guru kita, karena apa yang saya sampaikan ini juga bagian daripada keprihatinan kita kepada radikalisme, yang mana radikalisme itu juga isme yang harus dilawan dengan isme, paham yang harus dilawan dengan paham. Belalahnya yang mensiarkan radikalisme itu kok ya belalai bangsa kabeh. Kan gitu. Nah, sedangkan kita di sini didoktrin untuk yutahhirukum tadhiro, bahwa habaib itu yang kemarin didhawuhna Habib Abah bahwa Quran itu la yamassuhu illal mutahharun, sedangkan al mutahharun fi hadza itu isyarah dari wa yutahhirukum tadhiro. Ini bagaimana? Apakah kita harus menggunakan konsepnya Syekh Muhammad Al-Mahdi dalam tingkat ikhtiarnya yang tadi disampaikan oleh Roma Yai Zakaria bahwa pokoknya di wapak-wapak mengaku ya menang piye menang pokoknya billahi ta'ala jadi mantapnya ya barokah apa ya maaf ini jujur banget biar kita kodokan, karena saya juga pernah ngalamin seperti Pak Sobri. Saya pada waktu itu di Kediri 3 kali pertemuan saya menemukan seorang habaib yang setiap ketemu kita NU sebel sampai disaksikan Pak Yesaya Pak Yezaid saya menurut musbatan kiat boro-boro bibidit pada waktu itu. Wah aku udah berhenti kalau ngomong ini nah sekolah pembuatan serontok akhirnya
dari mulai jam 12 malam sampai jam 4 pagi itu kita musyakalah dengan Habib Jati semua elekan sudah. Sampai disaksikan di video juga dari sampainya di Maulana itu ada komentar beliau tentang mawar itu kalau ada duri maka durinya kita ambil agar bisa dipegang oleh orang dan bisa dicium keharuman. Lalu beliau juga mengatakan aku biar dipocong ono Habib model ngono ya yo ono sing ngerengi tapi nek bar itu terus wonge kudu bayar fidyah sedekah seakeh-akeh ben ora kualat. Ya tapi ini kemarin kan sempat Bobo Saurin itu ketika bermusyakalah dengan tim-tim yang dianggap mensiarkan radikalisme itu kan tetap menjadikan kita ciut gitu. Apakah seperti ini? Itu nanti yang harus, karena kita yuk sepulang dari tempat ini harus punya pijakan cara mendalam. Galai kok yo wayah iki urusan radikalisme yang sangat masif itu disiarkan oleh mereka. Sekarang ada yang katanya berani mati sampai perang Kalimantan itu juga minum hati. Bagaimana sikap kita? Bagaimana kepada ahli takhir ini bagaimana tentang hum amanul artinya itu bagaimana? Sehingga kita bisa oleh manfaatnya tanpa oleh afatnya itu. Nah, yang terakhir itu mungkin yang belum ditanggung oleh Romoya bisa. Yang terakhir tentang bagaimana cara tentang apa tadi diakali wong LDI Lombok lho. Ini perlu dijawab nih. Dalam kula niku wong awam dadi njawab iki bangsa mumete wong awam itu cocok. Pinten ceritane. Nek niki wau kan bapak ya ono maca PKP sithik. Sing mriki diterangkan omongane wong Yahudi wakila innal yahuda qalu nahnu abnaullah wa ahibbatuhu wal khalqu lana. Semua ciptaan Allah itu bagi kita. Wa kanu yastahilluna dzulma man khalaqahu fi dinihi. Jadi kalau ini bersifat ideologi wis ora iso di kapak-kapak meneh pokoke sing jenenge wong Yahudi ya pengen nyowaplok kita wong Islam. Nek wis kaya ngono, saya mengingat putranya Sayyid Abdul Muthalib yang namanya Haris bin Abdul Muthalib, kakak tertua dari Sayyid Abdullah itu ketika melihat fenomena di Mekah pada waktu niku perang goro-goro wong Mekah urip anggono wong luar Mekah mrono ya kaya dimplok ben supaya wong sing mrono sing menang sing sugih kudu wong Mekah. Walaupun seperti apa pokoknya kacau lah urusan ekonomi, alasannya macam-macam. Lalu beliau membuat sebuah kesepakatan yang harus disepakati oleh seluruh yang ikut dagang, baik itu wong Yahudi, wong Nasrani, wong Yahudi sing pikirane kados ngeten iki wau, wong Nasrani atau orang-orang yang menyembah berhala atau agama pagan itu, untuk menandatangani sebuah tanda tangan tentang nek dagang Mekah orang kono saling menipu tadi. Jadi karena mereka itu sudah memiliki toto batin yang ingin menipu karena dianggap halal semua yang sakliyane agama nih, maka yang harus berbuat adalah kesepakatan. Dan inilah istimewanya Indonesia karena memiliki Pancasila. Jadi nek wis model ngono iku terus carane ngadepi lho sampean wis ora iso ngandani wong LDI kok. Lho aku lho iso ya. Pamane utawa agama-agama apa akidah sing sak liyane NU iki. Ya wis ora iso nang harga mati kita iki wong dolalah yo neraka. Wong sing do ngebom ku yo njupuk danane yo merampok wae wong Cina sebab itu dianggap wis halal. Nah nek wis kaya ngoten niku yang berperang adalah nuktatul liqa. Titik temunya adalah kesepahaman yang itu kita alhamdulillah memiliki produk nyata yang bisa kita banggakan adalah Pancasila. Saya ingin mengarahkan pola pikir ini loh, sadar loh, Pancasila itu menikumahan semua yang ingin akal-akalan bisa menjadi mandek karena ada kesepakatan.
Yang ngono Pak arep diganti karo khilafah, ngono Pak arep diganti karo NKRI harus dihilangkan dari Pancasila. Yo kira-kira akal-akalan Lombok itu akan semakin besar. Dan yang mumet boten namung sing nggo klambi juga niku. Semua kan. Maka untuk itu sadarlah Pancasila saat ini menjadi goyak-goyak. Ayo jadi pikir sing tenang. Ayo jadi gagak sing tenang. Pak Yai Zakaria, saya ada di satu grup WA namanya Welas Asih. Belalai pada waktu pulang teman-teman Romo Yai Zakaria boten buka. Pulau coba untuk nyeritakna sithik. Pada waktu itu kan dianggapnya Pak Said itu nemen. Akhirnya pada waktu itu saya sampaikan, nek kowe nganggep beliau nemen apa sebabnya? Karena anggap sing ngarani berdasarkan ilmu. Apa sing duwe ilmu itu sampeyan apa wong NU ora duwe ilmu? Ini kita harus bisa mampu menjawab. Kita harus paham bahwa NU punya jawaban untuk Pancasila. Bukan hanya tahlilan apa tadi yasinan tigaan dan sebagainya. Ayo pulang dari sini, NU harus bisa menjawab kalau tenang. Dan yang terbaik dari semua jawaban itu kita serahkan kepada guru kita Maulana Habib Lutfi yang besok insya Allah atau nanti akan diberitahukan pertanyaan yang sangat penting di malam ini. Buka-buka mantuk kayak berarti kita bukan loyo, artinya kita tidak ngalah tapi di tempat yang salah. Kita juga tidak menang-menangan seperti mereka juga yang gelondong itu. Pun ini malam kita harus nonton mugi-mugi wonten manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sauri. Untuk mana we? Asrafna ala asrafna alaina tauba tasiri kulli tauba wasturna awrati wa amili waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iri khilani wa kulli ma'adsiratin muslimina. Ambil kurma satu dus. Kurma ambil satu dus. Ambil kurma di pojok satu dus. Muhammadun basyarul laka basyar baru wa kaya putih bainal hajar Muhammadun basyarul laka basyar baru wa kaya Muhammadun basyarul laka basyar baru wa kaya putih bainal hajar.